Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur subhanallah, salatu salam sama Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin dan sahabat pengguna data yang mengikuti acara secara online pada hari ini tanggal 1 Desember 2021, BPS Kabupaten Negeri Hilir seperti biasa melaksanakan rilis perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kota Tembilahan untuk kondisi bulan November 2021. Sebelumnya, tentu saja saya selalu ingatkan kita mematuhi protokol kesehatan karena pandemi masih berlangsung dan di luar Indonesia justru sekarang terjadi peningkatan. Jadi kita harus selalu waspada dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita kembali ke rilis kita bahwa di bulan November 2021 ini Kota Tembilahan mengalami inflasi sebesar 0,33 dengan indeks harga konsumen 107,11. Demikian juga untuk level nasional, Indonesia juga mengalami inflasi 0,37% dengan indeks harga konsumen 107,05. Jadi searah untuk kali ini. Kalau kita bandingkan 90 kota yang menghitung IHK secara nasional, ada 84 kota mayoritas mengalami inflasi, sementara hanya 6 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sintang, Kalimantan Barat, kemudian inflasi terendah di Kota Pontianak dan Bima. Sementara dari 6 kota yang mengalami deflasi tertinggi di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, kemudian yang terendah di Tual, Provinsi Maluku. Jadi mayoritas inflasi Kemudian kita lihat untuk inflasi Kota Tembilahan di bulan November ini, kita lihat ada 3 kelompok pengeluaran yang cukup dominan yang menyumbang inflasi. Yang pertama yaitu di kelompok makanan, minuman dan tembakau, kemudian ada rekreasi, olahraga dan budaya, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, sementara yang lainnya relatif kecil. Ada 3 itu. Kalau kita lihat tahun kalender, justru yang agak tinggi terhadap menyumbang inflasi terhadap inflasi di Kota Tembilahan ini ada pendidikan, kemudian ada perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga, dan juga ada perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Ini 3 terbesar yang menyumbang inflasi untuk kondisi tahun kalender, jadi sampai dengan November 2021. Kalau di inflasi tahun ke tahun juga relatif sama dengan pola inflasi tahun kalender. Kalau kita lebih dalam lagi melihat per kelompok pengeluaran, di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau tadi, inflasinya cukup tinggi. Ini disumbang oleh komoditas cabai merah, minyak goreng, kemudian telur dan kerang di sana cukup tinggi. Ada beberapa juga yang mengalami penurunan harga atau deflasi. Tapi dari beberapa komoditas tadi itu yang 3 besar pertama ini cukup besar. Seperti kita ketahui, ini minyak goreng sudah beberapa bulan ini terus mengalami kenaikan harga seiring dengan kenaikan harga CPO yang cukup tinggi. Tentu ini juga akan diikuti kenaikan harga minyak goreng yang merupakan produk turunan dari CPO tersebut. Kemudian cabai merah juga mengalami kenaikan, tapi ini hal wajar biasanya ketika menjelang musim memasuki musim penghujan, produksi cabai biasanya akan menurun dan itu biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga. Ini adalah fenomena yang wajar. Kemudian di kelompok pengeluaran berikutnya, pakaian dan alas kaki relatif stabil, tidak ada penurunan harga. Di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, yaitu besi beton, ada kayu lapis, dan bahan bakar rumah tangga ada kenaikan sedikit. Kemudian di kelompok pengeluaran keempat, yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, ini ada andil inflasi yang disebabkan oleh komoditas pembersih lantai dan sabun cuci piring. Ini ada sedikit kenaikan, tidak terlalu besar. Di kesehatan
tidak ada kenaikan, relatif stabil. Transportasi justru ada sedikit penurunan, naik ya, transportasi naik dikit itu dari komoditas ban, ya, ban motor ada sedikit kenaikan. Kemudian Infocom ini ada kenaikan dari televisi berwarna, seperti bulan kemarin juga ada kenaikan. Kemudian di rekreasi olahraga budaya ini ada kenaikan alat tulis, terutama di produk ballpoint. Ya, kalau pendidikan tidak ada karena sudah naik di bulan sebelumnya, sekarang pertengahan masa pendidikan ya. Di penyediaan makanan minuman seperti biasa relatif stabil, tidak ada kenaikan, dan di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ada sedikit kenaikan dari harga emas perhiasan. Ya, ini memang akan mengikuti pergerakan dari harga emas batangan ya. Ketika terjadi kenaikan, maka emas perhiasan ini juga akan menyesuaikan sesuai dengan harga internasional. Jadi itu adalah beberapa komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi sesuai dengan kelompok pengeluarannya. Kalau kita bandingkan ya, inflasi kota tembilahan tahun ini dibandingkan tahun kemarin, kita lihat di sana bahwa untuk inflasi kalender di bulanan di November ini sedikit lebih kecil, di inflasi kalender juga jauh lebih kecil, hanya 0,8 sampai November ini. Kemudian tahun ke tahun 1,1. Kalau kita lihat di tahun 2020 cukup tinggi ya. Mungkin apa perbedaan tadi itu bisa dijelaskan dari grafik ini, bahwa kita lihat untuk inflasi dari bulan ke bulan polanya ada sedikit berbeda antara tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020 semester 1 inflasi relatif tinggi, kemudian turun di semester 2. Kalau di tahun 2021 relatif stagnan ya, tidak terlalu tinggi inflasinya dan cenderung kecil ya, di bawah 1. Sementara di tahun 2021 ada lonjakan yang cukup tinggi, biasanya itu ketika terjadi hari raya Idul Fitri. Jadi pada saat hari raya Idul Fitri 2021 ini lonjakan harga tidak terlalu besar sehingga inflasinya relatif standar ya. Kemudian jika kita lihat inflasi yang sebelumnya ya, yang di tahun ke tahun juga polanya sama ya. Polanya sama bahwa pola di 2021 cenderung datar sedikit menurun, sementara pola di tahun 2020 ada sedikit kenaikan di akhir tahun. Nah, ini mungkin bisa kita lihat secara lengkapnya nanti kalau kita sudah bisa menghitung angka inflasi di bulan Desember nanti yang akan dirilis di awal Januari nanti. Lanjut silakan. Ya, kalau kita bandingkan dengan 3 kota yang menghitung inflasi di Provinsi Riau, terlihat di sana bahwa untuk tahun ini Inhil ya, khususnya Kota Tembilahan mengalami inflasi yang relatif rendah dibandingkan 2 kota lain, baik itu Dumai maupun Pekanbaru. Baik itu inflasi bulanan juga paling rendah, inflasi tahun kalender juga paling rendah, inflasi year on year juga paling rendah di sana. Mungkin nanti perlu kajian yang lebih dalam lagi ya, kira-kira apa fenomenanya sehingga inflasi tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan 2 kota lainnya. Apakah karena memang faktor distribusi yang relatif baik sehingga kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, tidak ada lonjakan harga, atau ada faktor lain di sana? Itu perlu kajian lebih dalam lagi. Lanjut. Ya, itu Bapak Ibu rilis inflasi Kota Tembilahan pada bulan November 2020 ini. Untuk data-data lainnya ya, bisa Bapak Ibu akses di website kami, baik itu di level kabupaten lengkap.bps.go.id, untuk level provinsi Riau di riau.bps.go.id, untuk level nasional di bps.go.id. Bisa juga diakses lewat aplikasi mobile kita yang bisa diunduh di Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone. Untuk kondisi terbaru, mungkin data yang sudah rilis selain inflasi juga kita sudah
merilis angka IPM ya. Untuk indikator lain masih belum. Untuk kemiskinan masih dalam proses penghitungan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk rilis kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.